Nah jadi dalam sistem rumpon ini ikan yang dapat tuh jenisnya macam-macam. Ada maisang, malalugis, tude. Di saat semuanya meranggas, justru ada satu tanaman yang bisa tumbuh dengan subur dan bisa dipanen. Hasilnya segede-gede gini ya, Bu. Ini dia. Ini target kita. Ulu bagus. Laut memiliki peran penting bagi warga pesisir, tak terkecuali bagi warga Rata Totok, Minahasa Tenggara. Dari Rata Totok, Minahasa Tenggara, saya mau ikut kapal ini, kita mau menuju ke Rumpon. Rumpon terdekat jaraknya sekitar 4 jam dari sini. Nah kita nggak tahu nih rumpon mana yang siap panen karena di dalam itu ada satelit untuk ngecek yang mana. Tapi wilayah jangkauannya dimulai dari perairan Maluku sampai ke Teluk Tomini. Luas sekali. Sudah siap berangkat? Mari kita naik. Oh ya, kalau misalnya mabuk laut, siap-siap obat anti mabuk nih harus. Sore hari adalah waktunya para nelayan Pajeko membuat peralatan untuk melaut. Pajeko sendiri adalah sebutan bagi kapal besar berkapasitas 8 ton. Di Pajeko berukuran panjang 1 meter dan lebar 4 meter inilah semua peralatan dan semua logistik dibawa. Pajeko tempat tinggal selama nelayan berada di laut. Beruntung kali ini kami berangkat di saat cuaca musim angin, di saat ombak sedang bersahabat. Ini kapten kapal saya, Pak Ahdan. Nah ini alatnya GPS-nya, jadi kita tahu rumpon mana yang kita tuju, semuanya based on dari GPS. Berarti sudah ada titik koordinatnya ya, kita menuju kemana. Kali ini saya akan ikut Pajeko untuk bergerak ke sebelah tenggara Sulawesi Utara, yakni Laut Maluku. Terbentang di antara gugusan Kepulauan Maluku dan Sulawesi, laut dengan luas hampir 800.000 km persegi ini memiliki biota laut yang jumlahnya sangat beragam. Nah ini ada 2 orang dari ABK yang ngecek rumpon, jadi mereka nanti akan kubur ke bawah, ngecek ikannya ada banyak atau enggak. Nah ini ngeceknya bukan cuma sekali ini, berkali-kali. Jadi nanti sebentar malam nunggu, cek lagi sampai besok pagi akhirnya mutusin untuk ngambil panennya di sini. Nggak kebayang dingin ya? Ya jangan, kita kenceng banget. Saya dengar ada kata aba-aba masuk. Nah jadi kapal yang tadi kita di ujung sana, rumpon, ini kita mengelilingi sambil buang jaring. Jadi tadi waktu talinya digulung, yang udah kita buang jaring, itu juga langsung tarik. Jadi nggak perlu waktu lama ya, sebentar ya. Begitu buang langsung tarik ya. Yang PR adalah narik ininya. Perpaduan kekuatan tangan dari awak kapal dikerahkan saat menarik lubang-lubang jaring berukuran sekitar 3 cm ini. Namun hasil yang didapatkan tidak tanggung-tanggung. Sekali panen bisa lebih dari 5 ton. Itu gede banget. Digayung. Kayak mandi. Wait. Nah jadi dalam sistem rumpon ini ikan yang dapat tuh jenisnya macam-macam. Ada maisang, malalugis, tude, terus ini bilangnya oci. Ada juga yang gede, dolphin fish namanya.
lamadang atau mai-mai atau dolphin fish ini kaya akan kandungan omega 3. Jadi kebayang kalau misalnya bayi, bagus banget nih makan ikan ini untuk perkembangan otak. Tapi kalau nggak bayi, bagus juga makan ikan ini. Sekalian untuk sashimi enak. Jika kuantitas ikan sudah memenuhi kuota penjualan, semua ikan akan dijual ke Bitung untuk kemudian diekspor. Kita mau bikin sashimi. Nah, ini ikannya baby tuna sama yang satu lagi mai-mai. Ini yang pertama kali mau dibersihin dulu adalah yang baby tunanya. Ini sebanyak ini buat makan satu kapal. Fresh from the sea, para nelayan mengajarkan saya mengolah ikan secara langsung. Yes, ini dia bumbu sashimi khusus dari Rata Totok. Yang bikin spesial adalah kacangnya. Ini tinggal tambah kecap, bisa makan. Mari. Coba ya. Yang mau dicoba duluan, lamadang. Coba. Enak. Silakan, Bang. Mari sudah. Baby tuna lebih soft, teksturnya lembut. Favorit saya, lamadang. Di pedesaan Kereke, Sumbawa Besar, musim kemarau seperti tidak akan pernah berakhir. Perbukitan kering kerontang terbentang sejauh mata memandang. Kenyataan ini memaksa sebagian masyarakat desa untuk mencari sumber pangan alternatif. Untungnya perbukitan sekitar desa Kereke masih menyimpan cadangan pangan abadi bagi masyarakat. Meski terlihat meranggas, Bukit Kereke merupakan lahan subur salah satu jenis umbi bernama gadung. Namun untuk mendapatkan umbi yang tumbuh liar ini tidaklah mudah. Apalagi ketika puncak kemarau seperti ini. Tanah perbukitan sangat keras dan harus digali dengan peralatan khusus. Lihat nih, di saat semuanya meranggas, justru ada satu tanaman yang bisa tumbuh dengan subur dan bisa dipanen. Ya. Jadi tadi saya agak bingung juga ikut ibu mau panen gadung. Kirain hasilnya seperti apa, lihat. Hasilnya segede-gede gini ya, Bu. Ya. Justru pas kering dia hasilnya sangat besar. Nah, ini merupakan salah satu pangan alternatif juga, tapi memang membutuhkan keahlian khusus untuk mengolahnya karena racun. Beracun. Gadung bisa tumbuh subur di daratan yang berelevasi tak lebih dari 800 mdpl. Sebagai bahan pangan alternatif, umbi dari tanaman menjalar ini sangat berguna saat musim kemarau tiba. Gadung adalah salah satu jenis umbi yang kurang populer, disebabkan karena kandungan dioskorinya yang tinggi. Dioskori adalah jenis racun yang dapat menyebabkan gangguan metabolisme tubuh dan juga saraf manusia. Namun, umbi gadung juga memiliki banyak manfaat. Selain sebagai pangan alternatif, gadung juga sering dipakai sebagai bahan insektisida alami. Kandungan tertinggi umbi gadung adalah kalori. Nilainya mencapai 100 lebih kalori per 100 gramnya. Nah nih, jadi kalau misalnya buat orang awam mungkin nggak ngeh gitu. Tapi kalau misalnya mau dilihat lebih dekat, betul, ada durinya nih. Jadi kalau misalnya dia ini tertutup tanah, nah terus ini ada pohon duri-duri begini, nah itu biasanya ada banyak ya Bu. Nah kan beda nih sama yang ini, sama ini sorry. Dengan ini batang keras begini, jadi kelihatan lah. Dan dia tuh selalu dekat-dekat pohon biasanya karena dia memang ini akan keluar dan merambat. Tuh patokannya itu. Di musim kering yang ekstrim seperti ini, manusia semakin menyadari bahwa beban harus dibagi. Pengangkutan dengan kuda paling efektif dilakukan sesuai dengan kontur tanah Sumbawa yang beragam. Ini adalah satu bentuk lagi simbiosis mutualisme. Jadi kebayang kalau misalnya kita tidak ada, ya memang di Sumbawa ini alat angkutnya kuda.
Tapi kalau tadi kita ke kebun tidak bawa kuda, lalu kita ambil gadung sebanyak itu, siapa yang bawa gadungnya pulang? Ditinggal. Udah gitu cuacanya ini hari ini sangat panas. Tapi gak apa-apa, abis ini kita mau cuci gadungnya, mau potong-potong itu di sungai. Sekalian ademin cuci muka ya. Sungai Kereke menjadi destinasi berikutnya. Sungai berair jernih ini selalu mengalir sepanjang tahun. Ibarat oase, Sungai Kereke menjadi pemersatu banyak kehidupan yang didera panas ekstrim. Nah, gadung ini sendiri memang paling bagus kalau sudah tadi habis kita ambil langsung kita potong-potong, langsung kita cuci, bersihin ya. Langsung kupas, karena kalau misalnya ditunggu-tunggu besok dia punya racun malah semakin mengendap. Nah, ini bukti kalau misalnya gadung ini memang keras ya, sangat tajam di tangan aja. Dia punya getah bikin tipis ya, Bu? Iya. Nah, diinjak-injak ini merupakan cara yang paling efektif untuk ngebuang racunnya gadung. Tapi juga diperhatikan tempatnya harus pas di air mengalir begini ya. Jadi waktu kita injak-injak, set, limbahnya langsung hilang, air gatalnya keluar. Tapi walaupun air getahnya juga udah keluar, racunnya sudah lumayan hilang, tetap aja kalau kita tidak terbiasa itu akan gatal nih. Lihat, kaki saya sudah merah-merah begini. Ih, ini pakai apa obatnya? Sudah siap. Pakai daun jarak. Diapain? Oke. Enggak. Sama sekali? Iya? Enggak. Sudah biasa. Iya, ini saya udah merah, ini bentar lagi ungu. Kita perlu jemur dulu 1 hari supaya sampai betul-betul kering. Nah, ini supaya acara piknik kita tidak batal. Ya, ini sudah ada yang sudah dikeringkan kemarin. Nah, dia punya jadinya waktu kering itu begini, putih, bersih begini. Di Sumbawa Besar, olahan dari umbi gadung disebut bongka bola. Konsumsinya pun terbatas sebagai pangan alternatif pada musim tertentu saja. Potensi umbi gadung di perbukitan Desa Kereke saat ini jumlahnya luar biasa besar. Bukan tidak mungkin suatu saat warga Kereke mampu menyulap gadung sebagai sumber pendapatan ekonomi mereka. Sebenarnya yang paling populer untuk gadung ini sendiri kalau dijadikan keripik. Nah, ini adalah bentuk lainnya dari gadung itu sendiri. Tapi yang pasti kalau misalnya penasaran rasanya seperti apa, rasanya cenderung tawar. Ya karena itu tadi, ini biasanya kan dijadikan makanan pokok, jadi seperti kita makan nasi putih biasa aja. Nah, ini temennya kalau kita penyuka manis ditambah gula, atau kalau kita yang suka gurih-gurih tinggal kasih garam aja sedikit ya. Dia berhasil membuat masyarakat Kereke ini betul survive di musim kering panjang begini. Nih pangan alternatifnya. Perairan Indonesia begitu kaya. Bagi masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir, mereka bisa memanfaatkan laut sebagai mata pencaharian dan juga sumber makanan untuk kehidupan. Ngeri banget. Nah, ini di Waswemba ini, jadi kalau misalnya pas meti, ini metinya jauh, surutnya bisa sampai 1,5 kilo dari bibir pantai. Dan dimanfaatkan sama masyarakat di sini untuk nyari satu jenis protein, high protein, yang tidak sepanjang tahun dia hasilnya bisa kita konsumsi. Ini dia, ini target kita, bulu babi. Bulu babi tidak memiliki bagian tubuh yang jelas. Tubuhnya berbentuk bulat dengan bagian mulut terletak di bawah. Sekilas, hewan Echinoidea ini terlihat seperti bola bercangkang keras dan dikelilingi duri. Duri pada bulu babi digunakan untuk bergerak merayap di dasar laut. Jadi di sini walaupun banyak sekali bulu babi atau duri babi, nah ini pemilihannya, cara ambilnya juga sustainable ya. Jadi nggak semuanya, karena masyarakat di sini sadar kalau diambil semuanya sekaligus, besok mau cari apa, besok mau makan apa. Nah ini, jadi yang baby begini biasanya dikasih lepas. Lihat kan ukurannya beda. Wow, mereka berjalan-jalan, lihat nih kecil-kecil tapi tanduknya. Wah.
Salah satu jenis bulu babi yang dapat ditemukan di perairan Indonesia adalah Diadema setosum. Seluruh bagian tubuh jenis ini berwarna hitam, memakan alga dan partikel organik di lingkungannya. Biasanya hidup membentuk koloni untuk mempertahankan diri. Fakta lainnya, bulu babi diketahui mengandung protein yang setara dengan cumi-cumi. Padahal kita baru cari sebentar ya. Banyak hasilnya. Ya ini memang lagi musim-musiman. Nih pokoknya kalau misalnya lagi musim seperti ini, hasilnya ini bisa dapat seember-ember. Ini ada bisa dapat seperahu. Banyak banget. Di beberapa negara, bulu babi telah menjadi salah satu komoditas laut yang cukup menjanjikan. Bahkan negara Jepang membuat sebuah peternakan bulu babi demi memenuhi permintaan gonat dari dalam dan luar negeri. Sementara di Jepang sendiri, bulu babi populer sebagai pelengkap hidangan sushi dan sashimi. Gonat telurnya, jadi kalau misalnya ditanya rasanya seperti apa, asin-asin, ya seperti telur ikan persis. Tapi masih oke lah untuk dimakan secara mentah, masih manusiawi rasanya. Nah ini kalau di sini nanti dijualnya dibikin seperti bedak kompak. Jadi dia sudah diisi penuh-penuh. Tara. Ada tutupnya. Nih, udah kebayang dong kita mau buat apa? Kita mau buat, kalau di baju ini dibilangnya kaswami, kalau di sini bilangnya kasangkola. Jadi makanan itu memang bisa mempersatukan semuanya ya. Kalau bikin begini rame-rame, lihat. Bagi masyarakat Buton, kaswami atau kasangkola adalah makanan pokok berbahan singkong yang jauh lebih populer jika dibandingkan dengan nasi. Kuliner ini tercipta karena proses adaptasi masyarakat dengan kondisi geografis dan sumber daya alam yang tersedia. Kontur Pulau Buton yang sangat kering dan memiliki tanah yang keras, relatif cocok untuk ditanami tanaman singkong. Gurih banget. Curah hujan yang rendah di alam timur kerap kali membuat hektaran lahan komoditi masyarakat gagal panen. Jika tidak disiasati, kondisi ini bisa berimbas pada angka kelaparan dan buruknya gizi. Beruntung, masyarakat timur mampu berkreasi dalam menciptakan beragam olahan kuliner berbahan dasar alternatif. Seperti halnya mengolah biji Tamarindus indica atau yang dikenal dengan nama asam timor. Astaga Tuhan. Nih, lucunya kalau kita mau ngambil buah asam di sini disebutnya asam timor, itu memang harus pas tengah hari begini. Kenapa? Karena katanya garing. Jadi sekali goyang di atas itu langsung rebah semuanya pada jatuh. Berikut ranting-rantingnya. Jadi semuanya, wah, tar dulu Pak. Musim kemarau merupakan masa puncak pohon asam timor untuk berbuah. Buah tanaman ini yang termasuk ke dalam keluarga polong-polongan merupakan salah satu hasil bumi yang tumbuh subur di tanah pesisir timur. Biji pohon akan dengan mudah terbawa aliran air saat musim hujan dan kemudian tumbuh secara alami. Tanpa memerlukan perawatan khusus, pohon beranting banyak ini dapat terus menghasilkan buah dan hidup hingga ratusan tahun. Tak hanya buahnya, masyarakat Pulau Timur juga kerap memanfaatkan bagian daunnya untuk obat malaria. Au! Ibu senang banget kayaknya. Tampak tidak berbahaya ya. Tapi kalau ini jatuh kena kepala dari atas lumayan. Pernah lihat kan? Nah, biasa kita kalau di Jawa ini bilang ini asam Jawa. Kalau di sini asam timur. Dan memang di saat peak kemarau begini, kemarau lagi panas-panasnya, 1 tahun 1 kali dia panennya tuh, itu musim panennya. Lagi banyak-banyaknya. Bagi warga Soe, mengkonsumsi biji asam adalah pilihan terakhir di saat tak ada lagi bahan pangan yang dapat dinikmati.
Selain karena rasanya yang hambar, proses pembuatannya yang rumit membuat masyarakat juga jarang untuk mengolah biji tamarin ini. Faktanya, sebuah penelitian mencatat biji tamarin yang kerap dijadikan pakan ternak mengandung nilai gizi yang tinggi, seperti protein, karbohidrat, juga vitamin B. Ini nanti akan dikasih kupas kan, diambil kulitnya dipisah. Nah, yang akan kita konsumsi nanti bijinya nih. Tapi ini masih ada cangkang luarnya ini dan ini keras. Nah, ini nanti akan diproses lebih lanjut. Masih panjang lagi. Tapi yang pasti ini nanti akan digoreng sampai kering. Memisahkan biji dengan daging buah adalah proses pertama yang harus dilakukan sebelum biji dapat diolah. Nantinya daging buah tamarin yang terkumpul akan dijual untuk kemudian diolah kembali menjadi selai, sirup, bahkan sebagai obat tradisional. Kualitas asam Timor memang terkenal unggul hingga ke penjuru Nusantara. Di musim panen pada bulan Agustus hingga November, Kabupaten Timor Tengah Selatan rutin menyuplai ribuan ton buah asam ke Pulau Jawa. Dengan api sedang, biji-biji asam ini disangrai atau digoreng kering agar mengeluarkan aroma yang nikmat. Proses pengadukan harus terus dilakukan agar biji tidak hangus dan kering merata di seluruh bagiannya. Setelah disangrai, biji akan berubah warna kehitaman dan harus segera dihaluskan. Tujuannya tak lain untuk memisahkan daging biji asam dengan bagian kulit arinya yang keras. Di beberapa tempat, biji asam yang telah bersih dihaluskan menjadi tepung dan diolah menjadi makanan ringan. Tak hanya itu, dalam industri busana, tepung biji asam juga dikenal bermanfaat sebagai salah satu bahan pengental dalam proses industri tekstil. Nggak bisa, ini masih terlalu keras. Nah, jadi lihat kan tadi ditampi, dikasih keluar dia punya bubuk hitam, dipilih. Nah, ini sebelum bisa kita konsumsi dia harus direndam dulu sehari semalam. Tapi sudah ada yang sudah siap konsumsi, sudah ada yang sudah direndam kemarin. Memang mau kasih tunjuk bagaimana sih rasanya seperti apa. Ada ya Kak? Iya. Sebentar, habis nih. Biji asam ini sendiri nih, kalau misalnya lihat udah kayak kacang ya, nih udah kayak kacang aja, nggak ada kepikiran ini biji asam. Dan dia punya tekstur di mulut persis sekali seperti kacang, kayak tapi tidak garing, jadi seperti pete. Nah, kalau pete bakar atau pete rebus, jadi waktu pas digigit tuh ada krenyes. Luar biasa ya, sederhana saja tapi berhasil bikin masyarakat di sini survive melawan masa paceklik. Jadi mau musim apa saja datang tidak takut, tetap ada bahan makanannya, tidak takut, boleh. Saya ada di Nanghale. Nah, masyarakat di sini adalah masyarakat di Pulau Babi, tapi dulu setelah 20 tahun yang lalu kejadian tsunami, masyarakatnya pindah ke sini. Di sini kegiatannya memutihkan garam. Garamnya ini diambil dari Bima. Seperti apa pemutihan garam itu sendiri? Pakai apa? Gimana caranya? Di sana. Menyaksikan kaum wanita di desa Nanghale yang telah bertahun-tahun mengerjakan pemutihan garam secara tradisional membuat saya takjub. Nah ini, garamnya kasar-kasar ya? Nah, yang kasar itu. Yang dari Bima ini? Nah, dari Bima. Ini nanti kalau sudah dimasak, kasih putih, halus-halus. Halus nih, Jadi halus bersih ya? Nah. Sejak zaman dahulu kala, kebutuhan akan garam telah menjadi indikator ketergantungan masyarakat pedalaman dengan masyarakat pesisir. Proses barter barang telah ada sebelum terciptanya mata uang. Bahkan menjelang abad 20, garam masih digunakan sebagai mata uang oleh bangsa Abyssinia atau Ethiopia. Ini begini bener, cara parutnya begini? Ini parut. Kalau kami orang Bajo Kukur. bilang ini bukan kukur, ngeke. Ngeke. Nah, kalau mau kukur kelapa begini kami bilang ngeke saloka. Kelapa ini saloka. Nah, apa hubungannya sih tadi masak garam sama kelapa? Ini rahasianya. Jadi, ini yang bikin dia lebih wangi, lebih putih,
Sama nanti dia mengikat kotorannya waktu pas dimasak terakhir dia punya kotoran terangkat. Terhapus. Garam bagi saya adalah kristal yang sangat menakjubkan. Tak hanya dikenal sebagai antibiotik untuk tubuh dan bahan pengawet untuk makanan, tetapi juga sebagai pengatur keseimbangan cairan dalam tubuh yang bertugas sebagai transmisi saraf dan otot. Bentuknya dia memang begini kalau sudah matang. Kalau sudah anu tuh bentuk begini. Seperti kue. Bunyi-bunyi begini. Bunyi-bunyi. Ini kayak gunung api begitu ya, meletus-meletus. Ini tinggal angkat. Langsung Terus. saring. Yuk. Mau bantu angkat boleh? Oh iya. Pada lama ada patang. Oh iya, tidak boleh lama-lama nanti hangus ya. Manusia bisa saja tidak mengkonsumsi garam, namun harus digantikan dengan makanan yang mengandung sodium. 1 sendok teh garam dapur berisi 2000 mg sodium. Pada takaran itu, ginjal manusia memerlukan kerja lembur untuk menjaga keseimbangan cairan dan asam basa dalam tubuh agar tidak terjadi kekacauan dalam tubuh. Sebenarnya kerja berat loh. Angkat taruh air sendiri, taruh garam sendiri, angkat sendiri. Tapi masih semangat ya. Masih. Terus aja ya, mau terus-terus aja buat garam. Garam terus begini, tapi tidak ada pekerjaan. Sampai 50 tahun ke depan. 50 tahun kah, 60 tahun kah. Pokoknya sampai masih kuat buat garam. Nah, kalau masih kuat buat garam, dibuat lagi garam. Masih kuat. Luar biasa. Umbu keren. Jadi memang ini dia mengkristal begini Bu ya. Nih ditaruh menetes. Menetes. Yang ini nih yang panjang ini sudah 1 minggu ya. Nah, kita 1 minggu nih yang digantung. Nanti jualnya begini. Saya hancurin, nah pokoknya ini intinya pengkristalannya seperti ini. Jadi ini ada seperti corong. Nah, jadi masuk menetes, tetes demi tetesannya inilah yang akhirnya mengkristal jadi garam. Betul? Sudah jago ya. Umbu ini ini saya nenek-nenek satu ini adalah luar biasa kalau menurut saya. Kenapa? Sudah 20 tahun buat garam. Nah, buat garam 20 tahun. Anaknya 12, cucunya 12. Ya. Ada yang S2, ada yang sudah sekolah tinggi, sudah sekolah jadi perawat. Hasil dari uang garam dari ini. Uang garam. Luar biasa. Uang garam. Jadi walaupun kehidupan di pesisir itu keras, susah gitu, tapi struggle kalau misalnya kita mau pasti kita bisa ya. Ini nih. Iya bener teh. Wah.